Ya, kita makan siang dulu. Ini karena kebiasaan, katanya Mami kalau ada tamu itu langsung diajak makan siang. Pas kebetulan, pas kebetulan. waktu makannya. Kan gak enak kalau saya makan sendiri kan. Iya. Silakan. Iya. Mari. Kita ini makan siang sambil ngobrol-ngobrol dulu. Santai lah begini. Insyaallah. Mami silakan. Nah, ini. Oke. Kita sambil ngobrol aja nih ya. Ya, silakan. Eh, Lanjut. Jadi kan kita lanjutkan obrolan kita yang tadi ini. Ya. Kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan Mami, awalnya Mami kan tidak ada keinginan untuk niat untuk menjadi calon wali kota Mataram ataukah masuk sebagai politisi sebenarnya. Ya, ya. Tapi kok Tiba-tiba jadi politisi itu bagaimana ceritanya nih? Jangankan apa namanya TV9 gitu ya. Keluarga sendiri kaget gitu. Karena saya tidak punya keturunan ya. Tidak punya darah yang mengalir di tubuh saya. Dari dari apa namanya keluarga politisi. Sudah saya sampaikan di awal tadi kan, saya ini seorang anak petani dan saudagar. Nah, kemudian ketika saya sudah pensiun, itu kan saya ingin berkhidmat dengan melayani orang melalui kegiatan sosial. Tapi rupanya ketika saya diminta oleh beberapa partai politik, saya selalu menolak. Memang sudah sering di ini ya? Ya, mungkin begini, karena saya baru selesai dan menjelang pemilu waktu itu, ya, menjelang pemilu waktu itu, jadi banyak yang datang ke sini. Saya kira ini sebagai vote-getter barangkali yang diinginkan kan, karena kita jadi sebagai sekda. Tapi rupanya begini, saya selalu nolak. Pada satu saat ketika menjelang perkawinan anak saya, datang ketua PWRI. Di luar dugaan saya, wah kalau ini kayaknya cocok buat saya gitu. Akhirnya saya mulai kegiatan sosial, belum politik nih sama sekali, belum. Ya, tapi saya kemudian berkiprah di PWRI. Saya betul-betul melayani mereka. Nah, setelah satu saat ketika saya mengadakan silaturahmi, ada kegiatan untuk mengundang mereka-mereka yang pensiunan. Ayo kita buat silaturahmi akbar. Saya beri judul ya. Silaturahmi akbar ini menghadirkan sekitar 1.000 orang pensiunan. Ternyata alhamdulillah, mulai dari mantan gubernur, mantan wagub, mantan sekda, mantan wali kota, mantan bupati, ya, semua hadir di pendopo. Dan saya disupport oleh Pak Wali Kota waktu itu. Wah, ada tambahan lagi nih. Makasih. Jadi mantan banyak sekali tambahannya nih. Nggak tahu, mungkin karena ada tamu khusus nih. Timpi aja kok. Nah, kemudian pada saat itu kan orang melihat Pak Ahyar tidak hadir, Pak Wali, karena memang meninggal pada pariwisata waktu. Nah, seiring waktu mereka mengajak, tapi saya tetap menolak. Tetapi ketika Ahda ini, ya, putranya Bapak Wali Kota mencari pasangan kira-kira siapa yang akan mendampingi dia. Nah, saya didampingi oleh salah satu timnya. Bagaimana kalau Pak Mamur berdampingan dengan Ahda? Saya bilang gini aja lah, saya harus ketemu dulu. Jadi karena tidak berpikir ini, saya mau dengar apa mau ngomongnya gitu. Akhirnya ketemu dengan Ahda. Ahda, apa omongan Pak? Dia ketemu di sini, di rumah. Ada ini ya. Saya tanya dia, apa pertimbangannya Ahda mau cari saya untuk menjadi calon bersama-sama Ahda? Saya sedang berikhtiar, katanya. Saya berikhtiar untuk mencari pasangan siapa yang kira-kira bisa saya dampingi. Karena rupanya kan setelah dia keliling berdakwah, sekalian menyerap aspirasi masyarakat, dia didorong. Pasca bapaknya, bisa enggak kamu melanjutkan? Gitu. Nah, dia tanya saya, bagaimana kalau Mami? Katanya kan. Kalau saya enggak ada pandangan tentang saya, dari saya bilang. Kenapa? Karena saya tidak berniat, saya bilang. Tetapi
berikan saya waktu untuk saya berpikir, gitu kan? Dan saya tidak punya visi politik. Apakah itu tawaran hanya sekedar umpan saja atau serius, kita tidak tahu kan? Ya. Tapi saya anggap serius gitu loh. Mikir-mikirnya, oh jangan-jangan nanti hanya sekedar umpan aja ini gitu. Iya. Apa terpikir seperti itu? Sempat sih, cuman karena teman-teman di PWRI ini yang jumlahnya 8.000 waktu itu, coba independen gitu ya. Saya kan belum ngerti apa itu independen, ya. Kumpulkan KTP 8.000 kali 4, pikiran saya itu kan. Kalau sudut pensiunan di 2 orang anak, kali 4 32.000. Wah, kenapa enggak kita coba? Nyoba lah. Ini awalnya nih. Pada suatu saat Itu setelah ada tawaran perpindahan dari Anda? iya, tapi setelah itu nggak ketemu lagi ada. Nggak ada ketemu lagi. Hanya tawaran itu kemudian selesai. Saya jalan terus tiap subuh. Ya, tiap subuh saya silaturahmi ke lingkungan-lingkungan, sampailah ketemu angka 28.000 KTP. 8 bulan nih. 28.000 KTP? Iya, dan saya serius KTP-nya. Kenapa sih serius? Betul-betul tanda tangan asli dari pemiliknya. Dan saya tidak pakai orang, saya sendiri yang jalan. Nah, orang mulai percaya dengan saya, tetapi saya tidak percaya dengan diri saya. Kenapa? Siapa yang jadi wakil saya ini? Dan setelah saya itu, siapa yang akan BI saya gitu? Nggak ada terpikir. Sempat saya ingin mundur, ya, ketika KTP sudah cukup. Karena saya pikir gini, ternyata tidak mudah jadi politisi. Pantes seorang Tuan Guru Muhlis waktu saya datangi PKS itu kan, saya cari dia, Tuan Guru, saya ingin nyalon. Satu saya sarankan kepada Pak Makmur, katanya, yakinkan dirinya dan jaga kesehatan. Saya tidak paham, karena memang ternyata kerja politik itu bukan sesuatu yang mudah, kan? Tapi hanya seiring waktu datang juga orang menawari saya, bagaimana Pak Makmur kalau pergi Gerindra, kan? Saya tidak terbayang Gerindra itu seperti apa gitu ya. Tapi saya diberikan harapan yang besar waktu itu. Hanya saya lihat TV, begini kan TV itu. Kalau kita, ini kata Gubernur Jawa Barat, ditanya sama Najwa Shihab, Ridwan Kamil, Aher waktu itu. oh masih Aher. Mas Aher. Pak Gubernur, apa bedanya Pak Gubernur sebelum jadi gubernur dan setelah jadi gubernur? Jawabannya sederhana. Waktu sebelum jadi gubernur, dia bilang, saya mengundang anak yatim 300 orang itu. Proposal saya keliling sana kemari. Ya? Tapi setelah saya jadi gubernur, katanya, saya undang 3.000 orang, itu dalam 1 jam saya datang. Saya terpikir begini, kalau kita ingin mengurus kota ini, ya, nggak cukup hanya punya sekolah, ya, nggak cukup hanya punya yayasan, tapi harus kita ikut untuk membuat kebijakan melalui keputusan politis. Nah, salah satu diantaranya adalah menjadi pemimpin daerah. Nah, itulah yang ada dalam benak saya. Nah, tinggal sekarang saya mencoba berkeliling kepada kolega saya. Ternyata teman-teman tuh, ayo maju. Saya backup. Pensiunan, siapa mau percaya? Ya, nggak punya masa, nggak punya uang. Kan ini imit orang loh ya. Ya. Walaupun kemarin di apa namanya, laporan kekayaan saya paling kaya. Oke, akhirnya setelah mendengar itu baru kemudian komitmen kuat bahwa oke, saya maju. Oh iya, kalau itu nggak bisa kita mundur lagi. Kalau kita udah maju sudah, ya, apapun terjadi harus kita maju. Karena ini juga ada proses pendidikan politik yang ingin saya berikan kepada warga Kota Mataram. Nggak usah khawatir kalau memang itu niatmu, tapi jangan emosional, gitu kan? Kalau emosional nggak baik, nggak rasional urusan kita. Harus rasional. Harus rasional. Waktu fokus dan memantapkan niat untuk menjadi calon wali kota Mataram, apa tanggapan keluarga pada waktu itu? Sempat ada semacam, ya sudah lama kalau sudah pensiun, memang cucu, ibadah atau apa gitu, daripada harus masuk ke dunia politik yang kompleksitasnya cukup tinggi gitu. Pertama 3 anak saya, yang 2 ini udah setuju. Nggak usah lah, dulu aja kita jadi sekda nggak bisa ketemu kan ya. Apalagi yang Apalagi wali kota dia bilang. Tapi yang satu ini netral, dia diam. Saya panggil lah keluarga, saya kasih tahu bahwa saya akan nyalon. Saya lapor di tetangga, karena kata orang begini,
kalau kita ingin tahu orang, tanyalah tetangganya dan tanyalah keluarganya. Nah, saya tidak kepingin dibicarakan sama keluarga dan tetangga bahwa saya tidak pernah kasih tahu. Atau jangan-jangan dikasih tahu kalau jangankan orang kita, saya tidak pernah diurus itu. Jadi saya yakinkan dulu. Nah, sampai hari ini banyak keluarga saya bertanya itu, betul nggak Pak Murni mau jadi wali kota? Saya kasih tahu tapi belum yakin itu. Makanya banyak orang mengatakan Pak Makmur tidak didukung sama orang Kopang. Ya tidak mungkin lah. Orang saya bisa didukung memang. Ya? Memang nggak bisa didukung kan? Yang di sini maksudnya. Oh, yang di Mataram. Kalau saudara kita lah, tidak mungkin lah. Pasti kita didukung. Saudara namanya kan. Ya. Tapi saya jaga. Mereka banyak SN. Jangan kalian ikut berpolitik. Saya punya pengalaman panjang tentang itu. Ketika almarhum Bapak Iskandar dulu, itu ketika baru nyalon, niat nyalon, tidak jadi nyalon, semua dinonjok. Zaman itu. Ya. Nah, saya tak kepingin. Gara-gara saya, keluarga saya semua dinonjok. Jadi tumbang lah. Tumbang. Sudah cukup saya berpolitik, jangan yang lain. Kalau pilihan, saya yakin kok. Tidak mungkin keluarga saya kan tidak akan pilih saya. Ya. Itu keyakinan lah. Iya, keyakinan. Dan harapan saya tentu saja, saya melihat sekarang, terlebih COVID ini. COVID ini sekarang, dia tidak butuh politisi. Yang dia butuhkan adalah orang yang bisa memahami tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Orang yang mengerti. Iya, karena yang dibutuhkan sekarang ini bagaimana kita memulihkan ekonomi ini. Dan Pak Mami sendiri meyakinkan orang, meyakinkan diri sendiri mengerti tentang tata kelola itu. Iya, karena saya kan hampir semua dinas saya pernah tanya saya sekarang. Sampai dari kesehatan tertinggi begitu. Tidak hanya itu, semua dinas pernah saya jabat. Dinas kesehatan 2 tahun, koperasi pernah, pertanian pernah, peternakan pernah, perikanan pernah, ya, perindustrian sudah, PU sudah, Bangdes sudah, ya, apalagi BKPN dulu kan, sekarang PKB itu sudah juga, Bapeda sudah juga. Artinya akumulasi pengalaman itu cukup lah untuk. Ya kalau dari sisi pengalaman, insya Allah mungkin tidak ada yang lebih dari saya kalau pengalaman loh ya. Karena kan saya sekda dulu. Kenapa pengalaman seperti itu? Karena zaman Pak Ruslan dulu hampir setiap pejabat yang tidak ada karena cuti, karena naik haji, karena apa namanya pensiun, pasti PLT-nya saya zaman itu. Berarti sudah sempat merasakan juga beberapa kali jadi wali kota. 6 kali jadi wali kota. 6 wali kota yang pernah saya dampingi. 6 wali kota. Iya, mulai dari Pak Masud, Pak Langkir, kemudian Pak Ruslan, Pak Ripai, Bu Seli, dan Pak Ahya. Oke, artinya begitu sudah dapat lampu hijau dari keluarga, memasarkan maju, terus kira-kira Mami sendiri membawa kemana Kota Mataram ini besok ini? Kalau sekarang yang pertama ya, bagaimana kita memberikan orang-orang yang banyak PHK sekarang ini pekerjaan. Ini yang mendesak sekarang. Ya, apa bentuk pekerjaannya? Mereka yang PHK, tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, berikan dia padat karya. Supaya apa? Kalau ada pendapatan, maka ada belanja, daya beli ada. Kalau ada daya beli, maka konsumsi kita akan naik. Kalau konsumsi naik, produktivitas naik. Ekonomi bertumbuh. Nah, kalau produktivitas naik, tenaga kerja akan dibutuhkan, ekonomi kita positif. Tapi sebaliknya akan jadi negatif. Dengan catatan bahwa mereka yang memang tidak bisa bekerja harus tetap dijamin dengan JPS, PKH dan seterusnya. Ya, itu yang pertama dulu yang harus kita lakukan. Yang kedua baru kita muncul peran pemerintah di dalam kita mengembangkan sektor-sektor usaha. Misalnya kayak UMKM, kita bisa berikan stimulasi terhadap modal, bagaimana mereka mendapat modal dan subsidi bunga, meningkatkan keterampilan mereka, pelatihan, bisa melalui studi banding, magang dan seterusnya. Nah, itu juga dari sisi pasar, kita buatkan event regional, nasional dan juga internasional. Kira-kira beberapa ekspor, komoditas ekspor yang bisa kita jual keluar. Ini yang harus kita lakukan sekarang ketika mereka sedang down dengan usahanya. Dengan situasi COVID seperti saat ini. Perhotelan, bila perlu kita bantu dia untuk mempromosikan dan berikan keringanan. Apa yang bisa kita kasih keringanan? Apakah pajaknya? Ya, sampai mereka betul-betul bisa tumbuh. Gitu. Dan kita kurangi sektor-sektor fisik untuk membangun. Ketika terkait dengan gedung, kesiapan dari infrastruktur kita, maka
kita tidak pernah sukses dalam hal itu. Nah, kita akan mengundang mereka. Apalagi kita punya misalnya kayak lapangan terbang, ya? Bandara Selaparang. Itu kita fungsikan kembali, bisa menjadi sekolah training, tapi dibarengi juga dengan tempat gedung-gedung mais tadi. Nah, kalau kolaborasi ini ada, investor ada, ya. Nah, kita apa yang kita dukung nanti? Perizinannya, kemudian bagaimana kita fasilitasi ke kementerian, sehingga investor kita juga mendapat kemudahan. Tidak mungkin membangun Kota Mataram ini hanya mengandalkan pemerintah kota. Apalagi mengandalkan hanya APBD. Apalagi APBD, dan APBD kita ini kecil, ya. Yang kita butuhkan adalah selain APBD, pemerintah provinsi dan pusat, sektor swasta ini adalah punya peran besar. Nah, siapa yang memahami tentang ini, inilah sebetulnya yang cocok untuk kota ini. Dari konsepnya Mami sendiri, bagaimana sebenarnya memenuhi kebutuhan swasta untuk para investor itu datang ke Kota Mataram ini? Kalau swasta sederhana sebetulnya, berikan dia kemudahan di dalam berusaha. Nah, kemudahan ini macam-macam kan? Proses izinnya, infrastrukturnya, kan? Pokoknya jamin dia. Mereka akan berdatangan ke sini. Tapi sekarang, sekalipun kita jamin seperti itu, tidak punya prospek untuk dia tumbuh, ya, tidak ada prospek untuk dia bisa eksisi, tidak mungkin memang. Lihat sekarang ruko. Itu ruko ini kan tidak ada pemerintah membangun. Swasta semua, perhotelan. Ayo. Coba di kawasan lain, di luar NTB, mana mau dia? Karena Mataram ini adalah pintu gerbang masuk di NTB. Pusat ibu kota juga. Pusat ibu kota. Kenapa bukan di Praia? Bukan di Lombok Tengah, Lombok Timur. Padahal bandara di sana, kemudian hotel-hotel di sana. Karena apa? Mataram ini mampu menyajikan kepada para wisatawan, kemudian kepada para pengusaha, pelayanan yang baik. Kita punya modal dasar sebetulnya di sektor jasa dan perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu, lo perhatikan sekarang, apapun kegiatan orang di NTB ini, pasti kantor induknya di Mataram. Pasti memilih ibu kota karena ibu kota. Iya. Kenapa bukan di tempat lain gitu? Boleh sekarang ada di Bil di Lombok Tengah, ya. Boleh ada hotel di Lombok Tengah. Tapi kantor pemasarannya di mana? Pasti di Mataram. Inilah yang harus kita kelola sekarang sebagai sumber PAD kita. Lihat Mutiara. Ada nggak kita punya Mutiara di Mataram? Tapi yang punya nama Mutiara siapa? Mataram. Ini tambah, kita punya sedikit saja kita tambah, ya. Kita kemas yang baik, dari harga 100.000 bisa menjadi 500.000. 100.000 punya daerah sumber, 400.000 milik Kota Mataram. Itu sama dengan teori sapi. Yang melihara sapi, peternaknya, ya, dapat marginnya berapa? Kalau keuntungannya modal 10 juta, jual 12 juta. Dapat 1 juta, 1 juta. Tapi seorang pemantik, ya, atau namanya mengkelar, pegang tali saja dalam tempo menit, jam, itu bisa dapat 1 juta. Dia tidak perlu capek membesarkan sapinya, tapi dapat. Apakah salah? Tidak. Karena memang dia punya ilmunya di sana. Itulah cara kita. Kan? Nah, Mataram harus itu. Teori dagang sapi. Teori dagang sapi itu akan dilakukan. Nih, terakhir ini mungkin pesan kepada warga Kota Mataram. Tentu perhelatan Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang yang tahapannya sudah dimulai dari jauh-jauh hari dan sampai sekarang saat ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Mami sendiri agar situasi dinamika politik demokrasi di Kota Mataram ini berjalan aman, tentram, dan nyaman. Tidak ada pertentangan yang terlalu keras, tidak ada intrik politik atau dunia politik yang terlalu keras, sehingga pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat begitu. Baik, mungkin yang pertama ya kepada teman-teman paslon ini. Karena kalau kita mau jujur, ini adalah pesta demokrasi yang paling ramai di Kota Mataram. Dalam sejarah Mataram, ya kan? 4, tetapi memang waktunya yang betul-betul sangat spesial. Di saat COVID dan juga memang dinamika informasi juga sangat terbuka sekarang, ya. Tidak cukup hanya kita pintar sendiri, diam sendiri, nama hebat, tetapi media sosial, media mainstream dan sebagainya itu sangat mendukung. Oleh karena itu harapan kami pertama kepada para paslon, ayo kita sama-sama meredam kita punya
masyarakat konstituen. Dan saya lihat bahwa aman-aman saja. Terima kasih kepada teman-teman paslon, kami merasa nyaman. Yang kedua kepada aparat ini, terutama aparat kepolisian dan KPU. Kita dikasih walpi ya, yang mengawal kita setiap hari, setiap malam, 24 jam, demi keamanan para paslon. Dan KPU yang mengawasi jalannya, dan Bawaslu yang mengawasi jalannya kampanye kita di masyarakat, yang membuat kita menjadi nyaman. Oleh karena itu, kalau ada di masyarakat yang mungkin ada riak, ada sedikit, wajar lah. Kalau tidak begitu nggak rame namanya, ya. Yang penting tetap ini adalah jaga kondusivitas. Nah, yang penting adalah sebagaimana saran dari Pak Kapolda, dari KPU, dari tetap jaga protokol COVID. Ya, maka kita sebelum kita mulai pasti kita itu yang kita utamakan. Bahkan gini, agak streng ini Pak Panwas nih. Kalau kita nggak pakai masker, itu para peserta ikut kampanye nggak bisa masuk. Jadi kita senang gitu. Jadi kita juga terjaga. Makanya kita selalu bawa masker. Tapi ada kalanya kadang-kadang ketika kita lupa bahwa Panwas sudah jaga, nggak bisa masuk. Gitu. Ya sudah, kita harus taat. Terima kasih. Terima kasih nih atas waktunya hari ini. Pemirsa, itu dia spesial interview bersama Haji Mamik Lalu Makmur Said, calon wali kota Mataram. Kita berharap tentunya perbincangan tadi kita menjadi salah satu referensi bagi warga masyarakat di kota Mataram sendiri, bagaimana kemudian melihat figur-figur dan sosok-sosok daripada calon-calon pemimpin wali kota Mataram ke depan. Kita akan sambangi sejumlah tokoh lainnya di spesial interview. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.